Sempat terjadi aksi perobekan Al-Quran di Turki. Kini marak aksi perobekan Al-Quran. Perdana Menteri Norwegia mengatakan itu adalah hak kebebasan berekspresi. Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg mengeluarkan pernyataan terkait insiden perobekan Al-Quran yang terjadi saat demonstrasi anti-Islam oleh kelompok Stop Islamization of Norway atau SIAN. Kelompok tersebut melakukan aksi demonstrasi pada Sabtu di luar gedung Parlemen Oslo yang berakhir dengan kericuan setelah pimpinan mereka merobek Al-Quran. Saya sangat khawatir bahwa kebebasan berekspresi yang kami bela dengan kuat di Norwegia mungkin diartikan secara berbeda di negara lain, atau mungkin dianggap bahwa kami tidak peduli dengan sikap SIAN karena kami melakukannya, kata Solberg kepada kantor berita NTB. Saya sangat memisahkan diri saya dari semua yang mereka perjuangkan. Saya pikir menyakitkan mendengar bagaimana mereka menggambarkan orang yang tinggal di negara ini, sambungnya. Perdana Menteri Erna Solberg juga menyadari bahwa setiap kebebasan berpendapat memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Tetapi kebebasan berbicara memiliki konsekuensi, dan itu adalah terkadang Anda harus menahan diri mendengar hal-hal yang menyakiti Anda, ujar Solberg. Pernyataan Erna Solberg datang sehari setelah Turki mengkritik protes yang dilakukan oleh SIAN. Sangatlah salah melihat rasisme dan pemusnahan terhadap Islam sebagai bagian dari kebebasan berbicara, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki dikutip dari Daily Sabah. Menurut Kementerian Luar Negeri Turki, faktanya partai politik tidak mencegah atau sebagian mengizinkan orasi rasis tersebut hanya untuk mendulang dukungan. Sebelumnya, pemimpin kelompok SIAN tersebut juga mengeluarkan orasi dengan nada mencela Nabi Muhammad. Mendengar orasi tersebut, sejumlah demonstran dari kelompok kontra yang juga sedang melakukan aksi protes memanjat pagar barikade dan mulai menyerang kelompok SIAN. Pihak kepolisian Norwegia hingga menggunakan semprotan merica untuk membubarkan massa yang menerobos barikade yang dibuat oleh petugas. Akibat kericuan tersebut, satu orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi juga menahan 20 demonstran yang diduga sebagai provokator kericuan, termasuk seorang perempuan yang merobek Al-Quran tersebut. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, pemerintah Turki melakukan upaya memulangkan pria Turki bernama Ibrahim Atabi yang melarikan diri ke Rusia. Pria tersebut merekam video dirinya saat merobek halaman Al-Quran dan mengunggahnya di media sosial. Video tersebut menjadi viral, alhasil ia kini sedang diburu polisi. Atabi diketahui melarikan diri ke Rusia, menyusul serangan dan juga kecaman atas tindakan ofensif tersebut. Kini Direktorat Jenderal Keamanan Turki sedang berkonsultasi dengan Rusia tentang proses ekstradisinya. Direktorat mengatakan pria itu telah melakukan 11 kejahatan dan akan dikembalikan ke Turki dan juga diadili. Tindakan tercela Atabi telah membuat marah publik di Turki. Banyak orang menyerukan penuntutannya. Sementara itu, Turki mengutuk keras aksi penistaan kitab suci Al-Quran dalam demonstrasi yang diorganisir oleh kelompok anti-Islam di Norwegia. Pada protes anti-Islam yang diadakan oleh kelompok sayap kanan, Hentikan Islamisasi Norwegia di ibu kota Oslo pada Sabtu lalu, seorang pengunjuk rasa merobek halaman Al-Quran dan juga meludahi. Dalam sebuah pernyataan pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Turki berharap tindakan seperti itu dapat dicegah. Mencatat bahwa Turki akan melanjutkan perjuangannya melawan gerakan fasis dan juga rasis. Kementerian meminta politisi dan juga otoritas Eropa untuk menanggapi isu ini dengan serius dan melakukan upaya dalam masalah ini. Tindakan penodaan kitab suci umat Islam itu telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di negara-negara Skandinavia dan mengklaim bahwa mereka memimpin dalam segi demokrasi, hak asasi manusia dan juga supremasi hukum, tambah pernyataan itu.
Sebelumnya pada Jumat lalu Al-Quran juga dibakar oleh pendukung Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kurs di Malmö, Swedia. Sementara itu, Perdana Menteri Norwegia mengatakan aksi robek Al-Quran adalah simbol kebebasan berekspresi. Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg akhirnya buka suara soal aksi perobekan kitab suci agama Islam Al-Quran. Dia menilai aksi perobekan Al-Quran sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Ia tak mempermasalahkan tindakan itu dalam unjuk rasa anti-Islam yang terjadi sejak Sabtu pekan lalu. Aksi unjuk rasa anti-Islam di Parlemen Norwegia digerakkan oleh kelompok Stop Islamization of Norway. Unjuk rasa itu dilawan oleh unjuk rasa yang mendukung Islam. Unjuk rasa berujung kekerasan usai seorang perempuan dari kelompok Xi'an merobek Al-Quran. Polisi kewalahan meredam emosi massa. Polisi akhirnya menangkap sejumlah provokator. Solberg berdalih kebebasan berekspresi dijunjung tinggi di negaranya. Ia tak bisa melarang apa yang dilakukan kelompok Xi'an. Sangat mengkhawatirkan kebebasan berekspresi yang mana kami pertahankan di Norwegia mungkin berbeda di negara lain, atau itu mungkin dipersepsikan kami tidak peduli dengan sikap Xi'an. Padahal kami memang peduli, kata Solberg seperti melansir fifa.co.id. Meski begitu, Solberg tidak mau dikaitkan dengan aksi Xi'an. Ia hanya menganggap aksi yang dilakukan Xi'an dibela oleh negara. Saya tegaskan tak bisa diasosiasikan dengan semua yang Xi'an perjuangkan. Saya pikir sungguh menyakitkan bagaimana mereka membicarakan orang yang hidup dan agama mereka di negara ini, ujar Solberg. Pernyataan Solberg muncul sehari setelah Turki mengecam protes Xi'an. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan sangat salah melihat rasialisme dan permusuhan terhadap Islam sebagai bagian dari kebebasan berbicara. Sementara itu, diberitakan sebelumnya hal yang sama tentang kebebasan berekspresi terjadi di Prancis.